Nah, selanjutnya ada pengaturan kamera. Nah, di sini saya tampilkan saja tulisannya biar teman-teman bisa membaca ya. Intinya kalau untuk pengaturan kamera kita harus menguasai namanya segitiga exposure. Segitiga exposure itu terdiri dari aperture, ISO, dan shutter speed. Nah, aperture itu untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Aperture yang lebih kecil itu akan menghasilkan gambar yang lebih terang, lebih shallow depth of field. Jadi ketika kita menggunakan aperture yang kecil, misalnya 2,8 atau 1,8 atau 1,8, itu shallow depth of field. Jadi antara foreground dengan background itu terlihat bedanya. Background-nya itu akan blur dan foreground-nya itu akan lebih fokus. Nah, ini juga sekaligus membuat gambarnya lebih terang karena bukaannya, aperture itu kan diafragma yang ada di dalam lensa, itu lebih terbuka lebar, sehingga cahaya lebih banyak untuk masuk. Keterbalikannya, kalau kita menggunakan aperture yang lebih besar, itu bukannya akan semakin kecil, dan juga nanti gambarnya antara foreground dengan background itu akan lebih menyatu. Yang kedua, shutter speed. Shutter speed itu adalah tombol untuk mengatur kecepatan daya tangkap dari suatu kamera. Jadi shutter speed yang angkanya lebih besar, misalnya 1/200, 1/300, 1/400, itu akan lebih cepat untuk menangkap gambar di dalam kamera tersebut. Sehingga ketika kita mengambil video dengan shutter speed yang tinggi, itu gambarnya akan terlihat sedikit patah-patah. Nah, itu karena motion blur-nya lebih dikit. Nah, kalau misalkan kita menggunakan shutter speed yang lebih rendah, itu akan lebih baik namanya motion blur. Nah, motion blur ini akan memberikan efek seperti bayang-bayang. Nih, kalau teman-teman lihat video ini, mungkin ini terlihat biasa aja, karena video ini disetting menggunakan shutter speed yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yang mana ini standar untuk pembuatan video. Tapi kalau misalkan nanti direndahkan shutter speed-nya, itu akan terlihat lebih blur. Tapi kalau dinaikkan shutter speed-nya, akan terlihat lebih patah-patah. Dan shutter speed yang lebih rendah, itu akan membuat gambar menjadi lebih terang, dan shutter speed yang lebih tinggi akan membuat gambar menjadi lebih gelap. Yang terakhir adalah ISO. ISO itu adalah tingkat sensitivitas dari kamera. Jadi ketika kita menggunakan ISO yang rendah, maka itu akan menghasilkan gambar yang lebih gelap. Dan ketika kita menggunakan ISO yang lebih tinggi, maka itu kamera menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, sehingga cahaya yang masuk itu akan lebih banyak. Nah, ISO ini langsung diarahkan ke sensor. Jadi ketika kita menggunakan ISO yang tinggi, otomatis cahayanya akan lebih banyak masuk, sensornya akan lebih menerima banyak cahaya, tapi akan menghasilkan yang namanya noise. Noise itu adalah bintik-bintik putih yang ada di dalam suatu gambar. Baik teman-teman, sekian untuk pertemuan yang keempat. Untuk output hari ini tidak ada output khusus, tapi silakan teman-teman pahami video yang keempat. Dan akan ada output lagi di pertemuan kelima, jadi jangan lupa disaksikan untuk pertemuan yang kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.